Karena penampilannya buruk, tidak ada yang mau. Gadis itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan gadis panggilan. Dia mulai menjual bekal di sudut jalan. Penduduk sekitar tahu tentang pekerjaan lamanya. Jadi setiap kali mereka datang membeli sarapan, mereka akan mengolok-oloknya. Setelah kenyang baru punya energi untuk kencan denganmu, Chihiro. Bahkan ibu di dapur pun sengaja mengejeknya. Orang yang pernah menjadi gadis panggilan itu berbeda. Berkomunikasi dengan pria harus lancar. Terima kasih atas pujianmu. Ini bukan pujian. Dan ejekan dunia. Chihiro selalu menyambut dengan senyuman. Yang membuatnya khawatir adalah, setiap pagi, akan ada sekelompok pria gemuk yang datang. Namun, dia masih memiliki hati untuk menebus dirinya sendiri. Saat Chihiro keluar rumah hari itu, tanpa sengaja melihat seorang gelandangan sedang diganggu oleh anak-anak. Dia segera mengusir anak-anak nakal itu. Dan memberikan semua bekal di tangannya kepada orang tua. Melihatnya penuh dengan kotoran dan kesepian. Chihiro merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Maka dia membawa orang tua itu pulang. Membersihkan kotoran dari tubuhnya. Sebelum berpisah, dia mengganti pakaian bersihnya untuk orang tua itu. Dia selalu tersenyum dalam kehidupannya. Seperti sinar matahari yang menyinari dunia kosong orang lain. Sayangnya, cahaya fajar itu tidak membimbing orang tua yang tersesat. Saat Chihiro bertemu dengannya lagi, orang tua itu sudah meninggal di sudut yang tidak mencolok. Dia terdiam di tempat itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia teringat akan pengalaman kematian yang tidak bisa dilupakan. Pada malam itu, gadis itu kehilangan pekerjaannya. Dua tekanan dari keluarga. Dengan hati yang hancur, dia terpikir untuk bunuh diri. Hingga dia secara tidak sengaja melihat toko hiburan di seberang dengan lampu merah dan hijau. Maka gadis itu dengan berani membuka pintu toko hiburan. Siap untuk menghidupkan kembali harapan di titik terendah kehidupan. Dan karena gadis itu memiliki wajah yang tak terbantahkan, pemilik toko dengan cepat menerima dia. Dan bahkan menyarankan agar dia memilih nama seni untuk dirinya sendiri. Setelah sejenak berpikir, gadis itu segera mengucapkan nama Chihiro. Karena di dunia ini, hanya dua orang yang peduli padanya. Salah satunya adalah Chihiro. Dan latar belakangnya seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Tentang masa lalunya hanya sedikit terungkap. Ketika gambaran kenangan ditarik kembali ke kenyataan, Chihiro sudah mulai menggali lubang yang dalam untuk orang tua itu. Setelah kembali ke rumah, dia segera membersihkan noda di tubuhnya. Perasaan yang dibawa oleh kematian tidak pernah asing baginya. Karena dia juga pernah merangkak keluar dari jurang keputusasaan. Dia yang telah mendapatkan kesempatan kedua semakin menghargai segala yang ada di depannya. Dia akan berhenti sejenak saat bertemu dengan kucing jalanan yang lucu. Dia juga akan lembut merawat anak kecil yang menunggu di pinggir jalan. Setiap kali ayunan, dia akan mengayunkannya tinggi. Meskipun sudah 30 tahun, dia belum pernah memikirkan untuk memiliki pacar. Tanpa belenggu kehidupan, dia tampak semakin ceria. Dan justru karena optimisme di wajahnya, menarik perhatian seorang gadis yang lewat. Dia diam-diam mengambil gambar adegan ini, dan menjadikannya sebagai motivasi untuk melanjutkan hidup. Namun, keesokan harinya saat dia sedang melihat foto-foto itu, tiba-tiba dilihat oleh teman sekelasnya tanpa sengaja. Dia terkejut memberitahu gadis itu, bahwa orang itu adalah wanita yang menjual bekal di dekat sekolah. Namun mereka tidak pernah membeli bekal